Oke, hari ini kita bahas tentang konsentrasi dalam kimia. Kalian pasti sudah gak asing lagi kan dengan yang namanya konsentrasi larutan. Di kelas 11 pasti sudah membahas sedikit tentang larutan yang ada di dalam kimia. Oke, kita langsung aja. Yang pertama yaitu konsentrasi larutan. Menyatakan banyaknya jumlah zat terlarut dalam setiap pelarut atau larutan. Ada 6 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu persen konsentrasi, ppm, molaritas, normalitas, dan fraksi mol. Oke, kita langsung aja yang pertama. Di sini akan kita bahas satu persatu dan akan Ibu berikan contoh supaya kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Oke, yang kita bahas pertama yaitu tentang persen konsentrasi. Nah, untuk persen konsentrasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu persen massa dan persen volume. Yang pertama, di persen massa, yaitu menyatakan jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Dengan rumus, persen massa zat A sama dengan massa zat A dibagi gram zat terlarut ditambah gram pelarut dikalikan 100. Langsung aja ke contoh soal. Berapa persen gram gula dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 10 gram gula di dalam 10 gram air? Oke, di sini bagaimana cara kita menghitung persen massa gula apabila dilarutkan dengan 10 gram air. Kita masukkan rumus persen massa zat A. Di sini yang dicari adalah massa zat gula itu adalah 10%. Kita masukin massa gulanya 10%, terus zat pelarutnya zat larutnya itu gula 10% dan zat pelarutnya itu adalah 70 gram. Jadi 10 dibagi 80 dikalikan 100 sehingga didapatkan hasil 12,5%. Oke. Yang selanjutnya yaitu tentang persen volume. Menyatakan jumlah liter zat terlarut dalam 100 liter larutan. Dengan rumus persen volume zat X sama dengan volume zat X dibagi volume larutan dikalikan 100. Contohnya, misalkan menentukan persen volume alkohol dari suatu campuran 40 ml alkohol dicampur dengan 50 ml aseton. Maka kita masukin rumusnya. Dari rumus di atas dapat kita pastikan persen campurannya yaitu 40 dibagi dengan 40 ditambah 50, di mana 40-nya itu kita dapatkan dari alkohol dan 50-nya itu adalah aseton. Dikalikan 100%, didapatkanlah hasil 44,44%. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang ppm atau part per million
atau bagian per juta. Di sini untuk larutan yang sangat-sangat encer, untuk menyatakan konsentrasi digunakan satuan part per million atau bagian per juta, disingkat dengan ppm. Di fisika juga ada yang namanya ppm. Oke, di sini dapat kita lihat rumusnya. 1 BPJ atau bagian per juta sama dengan 1 gram zat terlarut dibagi dengan 10 pangkat 6 gram larutan, atau 1 miligram zat terlarut dibagi 1 kilogram larutan. Kita langsung aja ke contoh. 1 kilogram kacang tanah dianalisa untuk mengetahui kandungan cemaran logam Pb. Dari hasil analisa, contoh sampel mengandung 5 gram Pb. Berapa konsentrasi logam Pb dalam ppm? Oke. Seperti rumus yang di atas, bahwa untuk mencari 1 ppm dapat digunakan rumus 1 miligram zat terlarut dibagi dengan 1 kilogram larutan. Zat terlarut di sini adalah logam Pb yang sudah diketahui, yaitu sebesar 5 gram. Karena harus dinyatakan dalam miligram, maka konsentrasi Pb atau berat dari logam tersebut diubah dari dari gram menjadi miligram, dari 5 gram menjadi 5.000 gram. Sudah jelas bahwa apabila satuan miligram per kilogram adalah sama dengan atau setara dengan ppm, sehingga konsentrasi logam Pb di dalam kacang tanah adalah 5.000 ppm. Dan yang selanjutnya itu molalitas, diberi simbol M kecil ya. Suatu besaran yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilogram pelarut. Satuan molalitas adalah molar atau diberi simbol M kecil. Dengan rumus M sama dengan mol zat terlarut dibagi 1000 gram pelarut, atau molalitas sama dengan gram dibagi molaritas atau MR dikali 1 BPJ sama dengan 1000 dibagi P, di mana MR itu adalah massa molar dengan satuan gram per mol, dan P itu berat pelarut dengan satuan gram. Oke, kita langsung aja ke contoh. Berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 3 gram urea? CO Na2 2 kali di dalam 500 gram air. Diketahui di situ MR-nya, MR urea itu 610 gram per mol. Nah, dari sini kita belum mengetahui berapakah MR dari urea, maka perlu kita cari terlebih dahulu. Bagi kalian yang belum mengetahui cara mencari MR itu sangat mudah, yaitu dengan cara menjumlahkan semua massa relatif dari unsur-unsur yang ada di dalam senyawa tersebut. Misalnya pada urea terdapat unsur karbon, oksigen, dan hidrogen dengan nomor massa
karbonnya itu 12. Oksigennya itu 16, nitrogennya 14, dan nomor massa hidrogen itu 1. Jadi kita jumlahkan semuanya. 12 itu dari karbon, 16 dari oksigen, 14 dari nitrogen, yang harus dikalikan 2 karena di sini terdapat 2 atom nitrogen ditambah 1 dari hidrogen yang dikalikan 4 karena di sini ada 4 atom hidrogen. Jadi 12 tambah 16 tambah 14 ditambah 1 di situ kok ya 12 ditambah 16 ditambah 14 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 4. Oke, Ibu ulang sedikit. Di situ 12 tambah 6 tambah 4 dikalikan 2 ditambah 1 kali 4 itu hasilnya 60 gram per mol. Seperti yang Ibu bilang tadi, di mana 12 itu kita dapatkan dari atom karbon, 16 itu dari oksigen, 14 itu dari nitrogen. Dan duanya itu kita dapatkan dari mana? Coba diperhatikan di sana NH2 2 kali. Jadi 14 itu dikalikan 2 karena di sini terdapat 2 atom nitrogen. Kalau yang 4-nya itu didapatkan dari mana? Di sini karena ditambah 1 hidrogen dikalikan 4 karena terdapat 4 atom nitrogen. 2 kali 2 4. Oke. Selanjutnya kita substitusikan dengan rumus molaritas. Molaritas sama dengan banyaknya gram senyawa dibagi dengan mR dari senyawa dikalikan 1000 dibagi volume dari pelarut. Jadi banyaknya urea adalah 30 gram dibagi dengan mR-nya itu 60 gram per mol dikali 1000 dibagi 100 ml air itu sebagai pelarutnya, sehingga didapat molaritasnya itu yaitu 5 molaritas. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang normalitas dengan disimbolkan N besar, menyatakan jumlah ekuivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan dengan rumus normalitas sama dengan EK dibagi V atau ekuivalen zat terlarut dibagi volume larutan. Atau dapat juga dengan mudah dari rumus molaritas tadi, normalitas itu dapat dicari dengan molaritas dikalikan dengan A, di mana A itu valensi atau banyaknya ion. Misal, pada asam sulfat dengan rumus H2SO4 terdapat 2 atom H, berarti jumlah valensinya itu ada 2. Sedangkan pada HCl terdapat 1 atom dan terdapat 1 atom H.
Berarti valensinya itu adalah 1. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Berapa gram larutan 0,2 N asam sulfat, di mana MR-nya itu 98 gram per mol dalam 500 liter larutan. Oke, kita langsung masukin ke rumus dulu. Di sini normalitasnya sudah diketahui, yaitu 0,25 N. Jadi tugas kita adalah mencari dulu berapa sih valensi dari asam sulfat tersebut. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana valensi itu banyaknya atom H atau atom OH. Di sini karena asam sulfat berarti kita fokusnya pada bagian atom H. Asam sulfat yaitu H2SO4. Terdapat 2 atom H atau 2 ion H positif. Berarti A-nya itu bernilai 2. Langsung masukin ke rumus. Normalitas sama dengan molaritas dikalikan A. Kita balik. Karena dari rumus molaritas akan didapatkan gram. Jadi di sini untuk mencari molaritas, normalitas tadi kita bagi A jadi 0,25 dibagi 2, jadi didapatkan 0,125. Kita substitusikan lagi ke rumus molaritas, yaitu 0,25 sama dengan gram yang mau kita cari dibagi MR, yaitu MR-nya 98 dikalikan 500 dibagi 1000, sehingga didapat hasilnya 6,125 gram. Oke, yang terakhir itu fraksi mol atau diberi simbol X. Merupakan perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Di situ bisa kita lihat rumusnya, di mana fraksi mol A atau XA sama dengan mol A dibagi jumlah mol semua komponen. Fraksi mol A zat terlarut sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi mol jumlah mol atau keseluruhan jumlah mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Untuk fraksi mol zat pelarutnya itu jumlah mol zat pelarut dibagi jumlah mol zat terlarut ditambah pelarut. Nah, berarti dapat kita cari yaitu mol yang dicari dibagi dengan mol semua komponen atau totalnya, di mana jumlah fraksi mol maksimum itu adalah 1. Ingat, jumlah maksimum fraksi mol itu adalah 1. Fraksi mol zat larut ditambahkan fraksi mol zat pelarut itu totalnya menjadi 1. Contoh soal. Suatu larutan terdiri dari 3 mol zat terlarut A dan 7 mol zat terlarut B. Maka hitunglah fraksi mol A dan zat B. Tinggal kita masukin rumusnya.
karena ditanya di situ fraksi mol ZA dan mol ZB. Tinggal masukin rumusnya, masukin jumlah molnya, ditambahkan dan dibagi, sehingga dari jumlah mol A dan B itu dapat kita ketahui hasilnya. Sekian dari Ibu. Nanti yang kurang jelas silahkan bertanya di grup ya.